Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Tia Nurlita dengan NIM 211111030 dari program studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir kelas 4A. Di sini saya akan menjelaskan video berjudul Al-Quran dan Ilmu Pengetahuan. Langsung saja, saya akan memulai pembahasannya. Islam adalah hidayah Allah. Agama semua nabi dan kitab suci Al-Quran adalah sumber utama ajaran Islam yang dianut oleh hampir seperempat penduduk dunia hari ini. Al-Quran menginspirasi perkembangan ilmu pengetahuan dan mengajarkan peran dan tanggung jawab manusia yang diberi amanah ilmu. Al-Quran sebagai pedoman hidup menuntun umat manusia agar memperoleh keselamatan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Dalam Al-Quran, ilmu adalah keistimewaan yang menjadikan manusia dipandang lebih unggul ketimbang makhluk lain guna menjadikan fungsi manusia sebagai khalifah di bumi. Ini tercermin dari kisah kejadian manusia pertama yang dijelaskan Al-Quran pada surat Al-Baqarah ayat 31-32. Dia mengajarkan kepada Adam nama-nama keseluruhannya. Kemudian mengemukakan kepadanya para malaikat lalu berfirman, "Sebutkanlah kepadaku nama benda-benda itu, jika kamu memang benar orang-orang yang benar." Mereka menjawab, "Maha suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain dari apa yang Engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya Engkaulah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana." Allah menampakkan tanda-tanda kebesarannya dalam pengamalan lahir dan batin. Hal tersebut merupakan penggambaran manusia dalam upaya memunculkan dan mengembangkan potensi jiwa intelektual mereka yang bernuansa Islami. Banyak ayat-ayat Al-Quran yang menunjukkan kebesarannya melalui kejadian-kejadian alam maupun keberagaman yang ada, sehingga menggerakkan manusia untuk mencari tahu melalui pengembangan intelektual mereka. Manusia diciptakan Allah dengan potensi mencari tahu rahasia alam semesta. Selain itu, Allah menciptakan alam sehingga mengantarkan manusia untuk memanfaatkan alam yang telah diciptakan oleh Allah SWT. Oleh karena itu, erat kaitannya antara Islam dengan ilmu pengetahuan. Sebagaimana Islam hadir yang mendeklarasikan sebagai agama yang sempurna, maka Islam juga memiliki sudut pandang tersendiri dalam memaknai ilmu pengetahuan. Hal ini dapat mematahkan para kaum sekularis yang menganggap ilmu pengetahuan dan agama dalam hal ini Islam tidak dapat berjalan beriringan. Berikut ini ayat-ayat Al-Quran yang terkait ilmu pengetahuan. Yang pertama, yaitu ayat tentang penciptaan alam semesta. Al-Quran menunjukkan mengenai proses yang mendasari formasi alam semesta yang menghasilkan komposisi planet yang terhampar di jagat raya ini. Dalam firman-Nya, yaitu yang artinya, kemudian dia menuju langit dan langit itu masih merupakan asap. Lalu dia berkata kepadanya dan kepada bumi, "Datanglah kamu keduanya menurut perintahku dengan suka hati dan atau terpaksa." Keduanya menjawab, "Kami datang dengan suka hati." Maka dia menjadikannya 7 langit dalam 2 masa dan dia mewahyukan pada tiap-tiap langit urusannya. Dan kami hiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang yang cemerlang dan kami memeliharanya dengan sebaik-baiknya. Demikianlah ketentuan yang maha perkasa lalu maha pengetahui. Al-Quran Surat Al-Fussilat ayat 11-12. Yang kedua yaitu contoh ayat mengenai lapisan bumi. Contohnya pada surat At-Tolaq ayat 12 yang artinya, "Allah lah yang menciptakan 7 langit dan seperti itu pula lah bumi. Perintah Allah berlaku padanya agar kamu mengetahui bahwasannya Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Dan sesungguhnya Allah ilmunya benar-benar meliputi segala sesuatu." Dari ayat ini kita bisa menyimpulkan bahwa maksud dari 7 bumi adalah 7 lapisan pembentuk bumi. Pada zaman modern terungkap fakta ilmiah bahwa bumi mempunyai 7 lapisan, yaitu yang pertama atmosfer, yaitu udara yang menyeliputi planet bumi. Yang kedua hidrosfer, yaitu lapisan air yang berada di permukaan bumi dan meliputi perairan tawar dan asin. Yang ketiga lapisan sial, yaitu lapisan ini tersusun dari silisium dan aluminium. Disebut juga kerak bumi yang bersifat bebatuan.
Yang keempat yaitu lapisan sima. Lapisan ini tersusun dari silisium dan magnesium. Yang kelima, lapisan sima berfasa besi. Yang keenam, inti cair bumi. Yang ketujuh, inti padat bumi. Yang ketiga yaitu contoh ayat mengenai bulan sebagai penunjuk waktu. Contoh pada surat Yunus ayat 5, Allah berfirman, "Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya. Dialah yang menjadikan tempat-tempat orbitnya supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu." Di ayat di atas menunjukkan bahwa Allah telah menjadikan matahari dan bulan sebagai standar perhitungan waktu hari, bulan, dan tahun bagi manusia. Dengan demikian, manusia dapat mengetahui posisi mereka kapanpun dan dimanapun. Penelitian-penelitian astronomis telah membuktikan bahwa bulan berputar mengelilingi bola bumi sekali dalam sebulan. Ia juga berputar pada porosnya dalam masa yang sama dengan masa revolusinya tersebut. Yang keempat yaitu contoh ayat mengenai proses terjadinya hujan. Dalam surat An-Nur ayat 43, Allah SWT berfirman, "Tidakkah kamu melihat bahwa Allah mengarak awan, kemudian mengumpulkan antara bagian-bagiannya, kemudian menjadikannya bertindih-tindih? Maka kelihatanlah olehmu hujan keluar dari celah-celahnya, dan Allah juga menurunkan butiran-butiran es dari langit, yaitu dari gumpalan-gumpalan awan seperti gunung-gunung. Maka ditimpakannya butiran-butiran itu kepada siapa-siapa yang dikehendakinya, dan dipalingkannya dari siapa-siapa yang dikehendakinya. Kilauan kilat awan itu hampir-hampir menghilangkan penglihatan." Para peneliti bidang meteorologi menyebutkan bahwa fenomena awan tebal bermula ketika angin mengiring dan mengarak kawanan awan kecil ke tempat berkumpulnya dari awan-awan tersebut. Pengarahan bagian-bagian itu menyebabkan bertambahnya kualitas jumlah uap air dalam perjalanannya, terutama di sekitar berkumpulnya awan-awan tersebut. Ketika uap air sudah terlalu banyak, maka jatuhlah uap air tersebut ke permukaan bumi yang kita sebut sebagai hujan. Dari penjelasan saya di atas, sebelumnya dapat disimpulkan bahwa Islam merupakan agama pengetahuan. Sumber utama ajaran agama Islam adalah Al-Quran dan As-Sunnah yang menjelaskan ilmu pengetahuan dengan seluruh aspeknya, sekaligus mengajarkan mendorong umatnya untuk menggali, mengkaji, dan memformulasi ilmu pengetahuan yang ada, baik yang lafazi maupun kauni. Adapun proses yang digunakan dalam mengembangkannya sesuai dengan perkembangan zaman. Dorongan dan perintah Islam tersebut tidak ada manfaatnya bagi Allah, tetapi bagi kehidupan manusia itu sendiri. Apa yang disampaikan Islam bukanlah tanpa arti dan manfaat sama sekali, sebab tidak ada perintah dan larangan dalam Islam yang merugikan, malah menguntungkan bagi seluruh alam semesta. Demikian halnya dengan pemerintah dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. Arti dan manfaatnya akan kembali kepada manusia itu sendiri. Manusia tidak akan mampu menguasai dunia kalau bukan karena ilmu. Demikian pula manusia tidak akan mampu mendapatkan kebahagiaan akhirat kalau bukan karena ilmu. Dalam Islam, iman, ilmu, dan amal merupakan satu paduan yang total. Iman menjadikan dasar dalam ilmu dan amal. Demikian pula ilmu dan amal akan meningkatkan keimanan. Dengan demikian, dalam Islam tidak akan terjadi kepribadian terpecah. Dengan demikian, barulah berlaku ganjaran Allah yang terdapat dalam surat Al-Mujadilah ayat 11 yang mengangkat ke derajat orang yang beriman dan berilmu. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.